Video ini sangat cocok untuk teman-teman yang bermasalah dengan memimpin diri sendiri yang akhirnya berdampak pada ketidakproduktivitas dan kekonsistenan yang mulai hilang. Contohnya untuk teman-teman penulis, konten kreator, dan beberapa pekerjaan lainnya yang sejenis. Kenapa? Karena dari poin-poin yang akan dibahas berikut telah saya rangkum dari beberapa sumber terpercaya menjadi 5 poin saja. Dan telah saya terapkan juga. Sebagai buktinya adalah video ini. Saya bisa lebih produktif lagi sekalipun belakangan ini saya cukup sibuk. Saya bisa jamin jika teman-teman menyimak dengan baik untuk 5 poin yang akan saya sampaikan, ini akan membuat teman-teman 2 kali lebih produktif dari biasanya. Carilah tempat khusus. Jika kita bekerja di tempat biasanya, kita akan lebih mudah terpengaruh. Karena di tempat itu bisa jadi adalah tempat kita makan, tempat kita nonton, main game, scroll medsos, tempat tidur, dan mungkin ada hal-hal lain lagi yang hanya kita yang tahu. Jadi dengan mudahnya kita akan cepat terganggu dan produktivitas kita bisa menurun, bahkan bisa jadi kita tidak konsisten lagi. Carilah tempat khusus untuk kita bisa bekerja dan biarlah tempat itu ya memang dikhususkan untuk kita kerja saja. Kalau di tempat yang khusus, dengan sendirinya otak kita akan bekerja lebih keras dan lebih fokus berpikir tentang apa yang akan kita kerjakan saja. Sedikit catatan untuk jarak ke tempat khususmu itu tidak boleh terlalu jauh dari rumahmu. Disarankan perjalanan bisa ditempuh dalam waktu maksimal 5 menit perjalanan. Jika terlalu lama di jalan itu akan membuat kamu kelelahan sebelum memulai kerjamu. Sebagai contoh, tempat yang biasa saya khususkan adalah di kantor tempat saya bekerja, tapi bukan di jam kantor, karena jam kantornya dari pagi sampai sore, jadi saya akan datang pada malam hari. Intinya, tempat tersebut adalah tempat yang membuat kamu nyaman dan minim dari gangguan. Jangan berikan diri kita waktu untuk berpikir. Jangan berpikir susahnya dulu. Contohnya kasus saya sendiri, tiap kali ingin membuat konten, jika sesaat saja saya berhenti dan berpikir, akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan yang muncul dalam pikiran saya. Contohnya seperti ini, apakah ide video kali ini menarik untuk ditonton? Atau saya ganti saja ide video ini? Atau saya pending dulu ide ini sambil mencari ide lain saja. Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran lainnya. Saya yakin masih banyak pemikiran-pemikiran lain yang saya rasa teman-teman bisa mendeskripsikan itu sendiri, dan bahkan kita mungkin punya pengalaman yang sama, tidak pergi untuk melanjutkan project atau kerja kita karena terlalu banyak berpikir. Banyak berpikir itu ujung-ujungnya kita jadi malas. Bahkan sebelum kita memulai pekerjaan kita. Sebaiknya, saat jadwal kerjamu tiba, yang perlu kamu lakukan adalah segera persiapkan alat untuk menunjang kerjamu hari itu, dan bergegaslah untuk jalan ke tempat khususmu. Katakan kepada dirimu sendiri, oke, semangat untuk hari ini, waktunya bekerja. Jauhkan pengganggu sebelum kita dikuasai oleh mereka. Jangan ambil HP-mu dan berencana untuk lihat media sosial sedikit. Karena bisa saja rencana awalnya lihat TikTok cuma 5 menit, akhirnya bisa berjam-jam sambil berganti aplikasi medsos lainnya seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Saat ingin ke tempat khususmu untuk bekerja, sebisa mungkin hanya membawa peralatan untuk menunjang pekerjaanmu saja. Jika itu saya, yang perlu dibawakan adalah buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu, smartphone untuk melihat referensi video saya, karena referensi untuk video sudah saya download sebelumnya, dan saya sangat yakin HP saya tidak mungkin menjadi pengganggu, karena area saya tinggal saat ini tidak ada akses jaringan seluler sama sekali, sehingga itu menjadi faktor penting membuat pikiran saya tidak mudah teralihkan ke hal lain. Jika sudah tiba di tempat khususmu, segera nonaktifkan koneksi internet di laptopmu. Aktifkan mode jangan ganggu di smartphone, karena hal itu bisa saja menjadi pemicu kelas berat yang membuat kita mudah teralihkan. Atur tugas menjadi lebih mudah. Atur goals kita menjadi lebih mudah dengan step-step sederhana. Jangan memaksa untuk langsung mengerjakannya dalam sekali kerja.
Banyak dari kita yang tanpa sadar melakukan ini dan tidak menganggapnya sebagai kesalahan. Ini adalah kesalahan yang sering saya lakukan sampai sekarang tanpa sadar maupun tidak. Kenapa salah? Karena kita akan memaksa otak kita untuk bekerja dengan beban yang tanpa sadar berat untuk dipikul dalam sekali kerja. Saat membuat video ini, saya benar-benar menerapkan poin ini. Goal besar saya setelah saya menemukan ide pembahasan, video akan dikerjakan dengan rentan waktu 1 minggu hingga proses publikasi. Saya kecilkan lagi goal besar tadi menjadi 7 bagian untuk dilakukan per hari. Hari pertama, goal saya adalah mencatat secara kasar poin-poin yang akan saya bahas dalam video. Kerjakan tanpa memusingkan dengan aturan penulisan yang baik dan benar. Hari kedua, saya perbaiki tanda baca dan penulisan yang baik dan benar untuk poin 1 dan 2. Hari ketiga, saya selesaikan poin 3, 4, dan 5. Hari keempat, saya selesaikan pembuka dan penutup video. Hari keenam, saya mulai proses dubbing atau perekaman suara, dilanjutkan dengan pengeditan video secara kasar. Dan hari ketujuh, saya mulai proses pengeditan tahap akhir dan publikasi video. Berpikir untuk langsung selesai dalam sekali kerja ini akan membuat kita frustasi jika tidak kunjung-kunjung selesai. Hal ini akan membuat kita malas dan hal terburuknya kita akan mengerjakan ini dalam sekali kerja saja dan tidak akan berkelanjutan. Beri penghargaan untuk diri sendiri. Poin terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah bayarlah kesuksesan kalian dengan hal-hal yang ingin kalian lakukan. Saat kerja, jangan lupakan diri kalian, karena tubuh inilah kalian masih bisa bekerja, jadi jangan terlalu forsir. Berilah sedikit waktu istirahat untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh dirimu. Misalnya menonton, main game, scrolling medsos, dan lain sebagainya. Tapi ingat, waktu istirahatnya wajib diatur agar tidak keasikan. Jujur, untuk menjadi orang yang produktif dan konsisten, cukup mahal harga yang harus dibayar. Tetapi diri kita lebih dari mampu untuk melakukan itu. Mencoba, dan terus mencoba sampai kita bisa melampaui batasan kita. Semangat berproses teman-teman, jangan protes pada proses. See you in the next video.